tematik tema 2 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini Ibu hanya mengambil muatan pelajaran bahasa Indonesia saja ya. Selanjutnya dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia ini pada subtema 1 kita akan belajar mengenai dongeng. Jadi tentu anak-anak sudah tahu dongeng itu apa ya, ceritanya seperti apa. Jadi setiap cerita dalam dongeng itu berbeda-beda tergantung judul dongengnya. Nah, apa itu dongeng anak-anak? Dongeng adalah cerita khayalan yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, tapi dongeng ini juga belum tentu pada zaman dahulu. Biasa juga dongeng ini mengisahkan mengenai sebuah pohon, binatang, ada juga manusia seperti itu. Nah, selain itu ada juga cerita yang diistilahkan dengan legenda. Legenda itu apa ya anak-anak? Legenda adalah cerita yang mengisahkan asal-usul suatu tempat. Nah, legenda ini bedanya dengan dongeng. Kalau legenda ini mengisahkan asal-usul suatu tempat dan ini benar terjadi, berbeda dengan dongeng. Kalau dongeng itu hanya sebuah cerita khayalannya, jadi belum tentu benar terjadi. Nah, dalam cerita itu terdapat pemerannya. Nah, pemeran itu diistilahkan dengan apa ya anak-anak? Diistilahkan dengan tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Ya, seperti itu jadi setiap cerita itu terdapat tokoh atau pemerannya ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh dongeng. Misalnya Rubah dan Buah Anggur ya. Ada cerita mengenai dongeng tentang Rubah dan Buah Anggur. Anak-anak bisa baca pada buku tematik halaman 4 sampai 5. Di situ ada Rubah dan Buah Anggur. Nah, dalam dongeng tersebut terdapat tokoh atau pemeran dalam dongeng tersebut. Nah, tokohnya yaitu Rubah dan Buah Anggur. Kemudian juga ada dongeng mengenai kisah bunga mawar dan pohon bambu. Anak-anak bisa baca pada buku tematik halaman 12 sampai 13. Nah, tokoh atau pemeran dalam dongeng tersebut yaitu bunga mawar dan pohon bambu. Dan masih banyak lagi ya anak-anak mengenai cerita dongeng. Mungkin anak-anak punya buku dongeng ya. Ceritanya asyik loh anak-anak. Kalau anak-anak suka baca, itu ceritanya sangat mengasyikkan. Selanjutnya, dalam cerita dongeng itu terdapat sifat-sifat tokoh. Nah, kalau misalnya anak-anak baca dongeng, pasti ada yang anak-anak sukai sifatnya, ada yang juga anak-anak tidak suka. Nah, kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan sifat itu? Yang dimaksud dengan sifat yaitu rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Misalnya kalau misalnya benda, kita lihat benda mungkin tampaknya kita kurang suka. Nah, kalau misalnya dongeng, kita baca dongeng, kita bisa membaca sifat atau karakter setiap tokoh dalam dongengnya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita bisa Ibu memberikan contoh. Nah, sifat yang dimiliki tokoh atau pemeran dalam dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu yaitu apa? Nah, sifat si bunga mawar adalah tidak sombong. Yang kedua, sifat pohon bambu adalah suka iri dan tidak percaya diri. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak sudah baca
ceritanya itu masih, makanya anak-anak bisa paham. Selanjutnya, dalam cerita dongeng itu terdapat pesan yang dapat kita ambil dari setiap tokoh dalam dongeng tersebut. Nah, di sini ibu ada tulis amanat. Nah, amanat ini berhubungan dengan pesan. Jadi, amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Seperti itu. Ibu kasih contoh biar lebih paham. Contoh. Nah, pesan yang dapat diambil dalam dongeng Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu adalah 1. Tidak boleh sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Pesan yang kedua yaitu tidak boleh iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, kita harus percaya dengan diri sendiri. Nah, begitu anak-anak. Jadi masih banyak pesan yang dapat diambil ketika membaca dongeng. Jadi anak-anak harus banyak membaca agar kita memetik banyak hal. Seperti kita tambah pintar, itu kita bisa memetik pesannya. Seperti itu ya anak-anak.